Shalom, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-26 katakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu. Ketika para murid mendengar berita bahwa Tuhan Yesus hendak naik ke surga, mengalami kematian penderitaan, murid-murid menjadi begitu gelisah. Mereka takut apa yang akan kita buat setelah Yesus tidak bersama-sama dengan kita. Tetapi Yesus memberikan pengharapan, memberikan penghiburan kepada mereka. Dia mengatakan bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu, tetapi aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, pribadi yang akan menolong engkau, yang akan menyertai engkau di sepanjang jalan kehidupanmu. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, dan janji itu sudah tergenapi dalam kehidupan para murid. Ketika mereka menanti-nantikan Tuhan di atas loteng Yerusalem, mereka menerima kuasa Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Dan ketika mereka menerima kuasa Roh Kudus dalam hidup mereka, apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, keberanian yang begitu luar biasa terjadi dalam kehidupan Petrus. Petrus yang kita tahu kalau kita membaca dari firman Tuhan, dia adalah pribadi seperti yang firman Tuhan katakan, dia adalah seperti buluh yang digoyang, artinya dia tidak mempunyai pendirian. Tetapi kita melihat ketika dia diurapi, dia dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dia memberitakan firman Tuhan dengan berani, dan kita melihat pertobatan terjadi ketika firman Tuhan disampaikan kepada orang banyak. Mengapa Petrus bisa melakukan hal itu? Karena dia tahu, karena dia sadar, karena dia mengerti bahwa Roh Kudus sudah tinggal di dalam kehidupannya. Roh Kudus menguasai kehidupannya. Roh Kudus menuntun hidupnya. Roh Kudus sendiri yang berkata-kata melalui hidupnya. Sehingga setiap kebenaran firman yang disampaikan oleh Rasul Petrus pada waktu itu menjadi begitu luar biasa, membuat orang bertobat datang kepada Yesus. Yang dilakukan oleh Roh Kudus, dia akan mengingatkan, dia tidak akan meninggalkan kita seorang diri. Dan yang kedua, dia akan mengajar seperti firman Tuhan katakan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Kita tidak tahu banyak hal di dunia ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita boleh berencana, tetapi segala sesuatunya ada di tangan Tuhan. Tetapi firman Tuhan begitu luar biasa. Apa yang dia akan lakukan, Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita akan mengajar, akan memberikan kepada kita hikmat, akan memberikan kepada kita pengetahuan, pewahyuan, akan mengalir dalam kehidupan kita, karena dia akan mengajar. Hidup ini penuh dengan misteri, kita tidak tahu. Tetapi ketika Roh Kudus mengajar kita, ketika Roh Kudus menuntun kita, maka kita akan mendapatkan pengetahuan untuk kita dapat menjalani hidup yang seturut dengan Tuhan, jalan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Yang ketiga, apa yang Roh Kudus lakukan dalam kehidupan orang percaya? Dia akan mengingatkan janji Bapa. Janji-janji Tuhan akan ada. Kembali kita taati, kita akan mengerti setiap janji Tuhan. Kita bukan hanya bisa mengerti janji Tuhan, namun kita juga akan menerima janji Tuhan yang ada di dalam Yesus. Yaitu apa? Keselamatan, hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Setiap janji-janji Tuhan, ketika kita mengalami masalah, persoalan, tantangan hidup ini, firman Tuhan akan datang kepada kita. Bagaimana firman itu datang dalam kehidupan kita? Karena Roh Kudus yang mengingatkan kita. Itu sebabnya kita harus membaca firman setiap hari. Isi hidupmu dengan firman Tuhan. Ketika firman itu hidup dalam hidupmu, maka ketika engkau mengalami masalah persoalan, firman itu akan menjadi rema dan akan memberikan kekuatan dalam kehidupanmu. 3 hal yang Roh Kudus lakukan terhadap orang yang percaya. Yang pertama adalah dia akan menyertai kita. Dan yang kedua, dia akan mengajar kita. Dan dia akan mengingatkan kita akan janji Bapa. Amin. Tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak bersyukur kepadamu. Karena sungguh perbuatanmu dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kami. Engkau Allah telah naik ke surga, namun Engkau memberikan Roh Kudus sebagai pribadi penolong kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ketika kami lemah, Roh Kudus yang menguatkan kami. Ketika kami takut, kami cemas, Roh Kudus yang menghiburkan kami. Biarlah Tuhan, di hari-hari kami boleh terus dipenuhi oleh Roh-Mu Bapa. Hidup sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, kemuliaan bagimu Tuhan. Kami sungguh rindu dipenuhi oleh Roh-Mu ya Tuhan. Allah Roh Kudus,
Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk janji-Mu yang begitu luar biasa Tuhan, bahwa Engkau menyertai kami Tuhan Yesus, dan Engkau Tuhan mengingatkan kami akan setiap janji-janji yang Engkau sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap doa, pujian, penyembahan yang kami persembahkan di dalam hadirat-Mu menjadi persembahan yang berkenan dan menyenangkan Engkau Tuhan. Kami percaya pertolongan Allah Roh Kudus akan terus terjadi dalam kehidupan kami di masa-masa sukar seperti ini Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu nyata bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Engkau memberkati umat-Mu ya Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada saat ini. Berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan memberkati kami, melindungi kami, menyinari kami dengan wajah-Mu, memberikan kepada kami kasih karunia, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami percaya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.